kalian mendengar istilah asam atau basa, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai zat-zat yang bersifat asam ataupun basa. Ketika kalian memakan jeruk atau apel, apa yang kalian rasakan? Masam bukan? Rasa masam tersebut berasal dari asam sitrat yang terkandung dalam jeruk, dan dalam buah apel terkandung asam malat yang menyebabkan apel bersifat asam. Lalu, ketika kalian tidak sengaja menelan sabun atau soda kue, apa yang kalian rasakan? Pahit bukan? Sabun terbuat dari NaOH dengan senyawa lemak. Senyawa yang terbentuk bersifat basa. Begitupun dengan soda kue. Soda kue mengandung natrium bikarbonat yang bersifat basa. Namun, tahukah kalian bahwa zat yang bersifat asam tidak selalu yang rasanya masam loh? Contohnya, seperti kopi. Kopi mengandung asam klorogenat yang menyebabkan kopi bersifat masam. Oleh karena itu, untuk mengetahui sifat asam basa suatu zat, kita tidak bisa hanya dengan mencicipinya saja, karena kita tidak pernah tahu zat yang kita cicipi tersebut beracun atau tidak. Dengan demikian, kita memerlukan indikator untuk mengujinya. Indikator asam basa adalah suatu zat yang dapat memberikan warna berbeda pada lingkungan asam maupun basa. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan. Yang pertama, kertas lakmus. Yang kedua, indikator universal. Dan yang ketiga, indikator bahan kimia seperti penoftalin, bromtimol biru, metil orange, dan metil merah. Dan yang keempat, ada pH meter. Seperti yang kita ketahui, indikator-indikator tersebut sangat mahal dijual di pasaran. Selain itu, jika kita tidak bijak menggunakannya, akan menghasilkan limbah yang bisa mengancam kesehatan juga lingkungan loh. Misalnya, kita menggunakan bahan kimia secara berlebihan atau tidak pada takarannya. Jadi, bijaklah dalam menggunakan bahan-bahan kimia ya. Tapi, jangan khawatir, kita bisa kok praktikum menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan juga ramah di kantong. Yuk, langsung aja ke praktikumnya. Hari ini kita akan melakukan praktikum kimia asam basa menentukan indikator alami terbaik. Tujuan praktikum hari ini yaitu yang pertama, mengekstraksi zat warna alami sebagai indikator alami. Yang kedua, menentukan sifat asam basa menggunakan indikator alami. Dan yang ketiga, menentukan indikator terbaik yang bisa digunakan. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu, untuk alat, yang pertama ada saringan, 3 buah wadah, Erlenmeyer plastik 50 ml, pipet, serbet, dan alat penumbuk. Lalu untuk bahan, yang pertama ada kembang sepatu, bunga asoka, bubuk kunyit, air, cuka, garam, dan deterjen. Berikut cara kerjanya. Pertama, kita akan membuat indikator alami dari kembang sepatu, bunga asoka, dan kunyit. Caranya, tumbuk kembang sepatu menggunakan alat penumbuk dan beri sedikit air. Selanjutnya, diamkan selama 15 menit. Setelah itu, saring ekstrak menggunakan penyaring. Lakukan hal yang sama pada bunga asoka dan kunyit ya. Langkah berikutnya, kita akan menentukan indikator yang terbaik dengan cara masukkan larutan cuka, air garam, dan air sabun ke dalam wadah es batu. Lalu, tambahkan beberapa tetes indikator alami ke dalam larutan. Pertama, ekstrak kunyit. Teteskan ekstrak kunyit di satu wadah sebagai warna pembanding. Kemudian, tambahkan beberapa tetes ke dalam larutan cuka, larutan garam, dan air sabun. Cuci pipet sebelum masuk ke indikator lain ya. Lakukan hal yang sama pada ekstrak kembang sepatu dan ekstrak bunga asoka. Berikut hasilnya.
Untuk ekstrak kunyit, perubahan warna yang terjadi itu tidak begitu jelas. Bisa dilihat bahwa semula ekstrak kunyit berwarna kuning. Setelah ditetesi ke dalam larutan asam yaitu cuka, berubah menjadi warna kuning terang. Lalu setelah ditetesi ke dalam larutan garam yang sifatnya netral, menghasilkan warna kuning yang sedikit lebih gelap daripada larutan cuka. Dan pada larutan sabun yang bersifat basa menghasilkan warna oranye. Lalu untuk ekstrak kembang sepatu menghasilkan warna yang sangat jelas. Terlihat bahwa awalnya ekstrak kembang sepatu berwarna ungu. Ketika ditambahkan larutan asam, yaitu cuka, menghasilkan warna merah terang. Lalu ketika ditambahkan ke dalam larutan netral, yaitu air garam, menghasilkan warna ungu. Dan ketika ditambahkan ke dalam larutan basa, yaitu air sabun, akan menghasilkan warna hijau tua. Dan untuk bunga asoka terlihat perubahan warna yang cukup jelas, tetapi tidak sejelas perubahan warna yang dihasilkan oleh kembang sepatu. Awalnya, ekstrak bunga asoka berwarna orange pudar. Setelah ditambahkan larutan asam, yaitu cuka, menghasilkan warna merah jambu atau pink. Setelah ditambahkan larutan garam, menghasilkan warna orange pudar. Dan setelah ditambahkan larutan basa, yaitu air sabun, menghasilkan warna hijau. Berdasarkan hasil praktikum tersebut, kita bisa menentukan indikator alami terbaik yang bisa digunakan. Antara ekstrak kunyit, kembang sepatu, dan bunga asoka, indikator alami yang baik digunakan adalah kembang sepatu, karena bisa menghasilkan perubahan warna yang sangat jelas. Nah, gimana? Mudah bukan? Praktikum hari ini bisa kalian lakukan di rumah dengan alat dan bahan yang bisa kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Sekian praktikum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.